tentang hidupmu. Kamu tidak sungguh-sungguh merenungi hidupmu, menemukan titik-titik kebijaksanaan, mencari titik-titik keputusan yang penting, yang membuatmu jadi lebih baik. Syaratnya tetap mau berpikir. Hari ini kan hidup ini rasanya diombang-ambingkan dari satu viral ke viral yang lain. Kamu tidak pernah berpikir, apa ya saya harus mengikuti viral itu, apa ya saya harus update yang seperti itu. Kan kamu tidak pernah mikir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuk kita meraih kebahagiaan jiwa itu ilmu dan melakukan hal-hal yang dapat menyucikan diri. Ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar hubungannya ilmu dengan kebahagiaan waktu kita membahas Sokrates dan Plato. Karena ini termasuk yang diambil oleh Hamka, bahwa orang bahagia itu ya kuncinya ilmu. Kok ada orang ilmunya tinggi tapi tidak bahagia, ya berarti dia sebenarnya belum terlalu tinggi ilmunya. Kalau sudah tinggi ilmunya, dia tahu caranya bahagia. Yang kedua, ini juga menarik. Kalau ingin bahagia, harus punya teman yang baik, circle yang cocok. Sederhananya itu. Kalau temanmu ngaco semua, ya sulit kamu bahagia. Kamu bisa terseret ngaco atau bertahan mati-matian biar tidak kacau dan energimu habis di situ. Jadi pokoknya saya tidak mau Pak, saya punya teman itu Pak, hidupnya saya tidak mau ikut-ikutan dia misalnya. Iya sih, kamu bisa begitu. Tapi kalau tiap hari begitu, waktumu habis untuk bertahan. Kayak orang sepak bola ya, kalau waktumu habis untuk bertahan saja, ya lama-lama mesti kebobolan. Jadi kalau memang sama sekali kamu tidak bisa melawan circlemu, ya minggir dulu. Jadi kalau lingkunganmu memang tidak mendukung pertumbuhanmu, minggir saja, tidak apa-apa. Karena kamu butuh teman yang baik untuk menularkan kebaikan pada dirimu. Makanya ada syair Jawa yang dulu dari Sunan Bonang itu, obatnya hati itu wong kang soleh kumpulono. Deket-deketlah dengan orang soleh, biar ketularan soleh, biar vibrasi dan frekuensimu nyambung dalam kesolehan. Tapi kalau temanmu tidak beres semua, ya kamu ketularan juga, frekuensi vibrasi tidak beres. Kel yang cocok untuk pertumbuhan cita-citamu. Kalau kamu pinginnya jadi pemain band, kan kamu harus deket-deket teman-teman yang senang musik. Kalau kamu pingin jadi apa, deket-deket dengan teman yang sesuai dengan apa keinginanmu tadi. Ini circle. Jadi cari teman yang baik, yang mendukung kebahagiaanmu. Jangan cari teman yang mengacaukan ritme hidupmu, apalagi yang benci kamu, apalagi yang dendam padamu, apalagi yang dengki padamu. Kamu tidak akan tenang hidup. Baik, jadi ini yang pertama ya, untuk bahagia, sehat jiwa raga, teman baik. Nanti kamu cari dalam hidupmu masing-masing mana yang sudah saya miliki dan mana yang belum. Kalau belum, hadirkanlah. Akan jadi syarat kebahagiaanmu. Yang ketiga, kalau ingin bahagia harus mau berpikir. Ini kelihatannya simple. Loh kan otomatis Pak, apa ada orang yang tidak mikir? Menurutmu kan begitu, tapi sebenarnya banyak. Iya, banyak orang yang tidak mau mikir. Bahkan yang muda-muda ini banyak loh. Kadang kalau saya tanya, gimana mas rencanamu ke masa depan? Alah Pak, saya mengalir saja. Loh iya kan, itu kan alamat kamu tidak mau tentang hidupmu. Kamu tidak sungguh-sungguh merenungi hidupmu, menemukan titik-titik kebijaksanaan,
mencari titik-titik keputusan yang penting yang membuatmu jadi lebih baik. Syaratnya tetap mau berpikir. Hari ini kan hidup ini rasanya diombang-ambingkan dari satu viral ke viral yang lain. Kamu tidak pernah berpikir, apa ya saya harus mengikuti viral itu, apa ya saya harus update yang seperti itu. Kan kamu tidak pernah mikir begitu. Jadi ini seolah-olah biasa, Pak, orang hidup mesti mikir. Tapi sebenarnya banyak orang yang, kalau bahasa saya, autopilot saja hidupnya. Autopilot itu kan rutin, wis kaya ngono, terus diulang-ulang tiap hari. Makanya kadang-kadang kalian kaget, loh sudah Rebu lagi ya Pak, cepet ya. Lah ya kalian memang hidupmu tidak pernah direnungi, ya berjalan begitu saja, tidak berpikir. Ya sulit kamu sampai di titik bahagia, karena kamu terombang-ambing terus kesana kemari oleh aliran hidupmu. Syaratnya orang bahagia berpikir. Kata Hamka, dengan berpikir kita ketemu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan rumus hidup yang tidak hanya benar tapi juga tepat. Hidup yang tidak hanya benar tapi benar, kata orang Jawa. Itu kebijaksanaan. Tidak sekedar punya koleksi ilmu tapi juga tahu bagaimana mengaplikasikannya sesuai ruang dan waktu yang tepat. Untuk sampai di titik-titik semacam ini, mau tidak mau kita harus berpikir. Itu kalau ditarik-tarik lebih jauh, berarti kamu harus belajar cara berpikir yang benar. Dan disiplin yang mengajari kita cara berpikir yang benar itu logika, ilmu mantek, adanya di filsafat. Sayangnya kadang-kadang filsafat kamu anggap haram. Sudah males mikir, filsafatnya haram, ya selesai. Jadi kamu kehilangan modal besar yang diberikan oleh Allah padamu, keistimewaan puncak kebanggaan manusia, yaitu natik, berpikir. Oke, terus selain berpikir kita juga bekerja, ya, atau boleh berkiprah, boleh berkarya sama, yang berhubungan dengan nilai diri dan kemanfaatan diri kita. Itu akan jadi sumber kebahagiaan. Jadi bekerja tidak terbatas yang karir yang menghasilkan uang, itu iya. Tapi mungkin ada orang yang berkarya, beraktivitasnya secara tidak langsung menghasilkan uang, tapi dalam rangka penegasan makna diri, nilai diri, dan lain sebagainya. Jadi ini juga jadi kunci kebahagiaan. Kemarin waktu siapa tokohnya itu, mungkin di Russell apa siapa itu kan disebut bekerja itu kebanggaan. Jadi sama-sama stresnya, mending stres karena pekerjaan daripada kamu stres karena nganggur. Jadi itu istimewanya kerja. Dulu kita pernah membahas satu sesi itu kan tentang kerja, yang di situ disebut kerja itu rahmat, kerja itu ibadah, kerja itu amanah, kerja itu izzah, kemuliaan diri. Jadi, kalian tidak boleh beralasan, Pak saya ngelamar sana ngelamar sini tidak diterima. Ya kalau itu kan karir namanya. Kamu kan juga sambil nunggu lamaranmu diterima kan bisa beraktivitas ini, beraktivitas itu. Mungkin tidak menghasilkan uang, tapi berkontribusi entah apa terhadap dirimu maupun lingkungan sekelilingmu. Jadi itu yang disebut kerja. Karena orang itu kalau tidak ngapa-ngapain itu biasanya merasa dirinya hampa, tidak bernilai.
Di antara krisis, kalau dalam psikologi itu ada namanya later life crisis. Later life crisis itu krisis usia-usia akhir. Itu biasanya orang-orang sepuh-sepuh 60 tahun ke atas yang sudah pensiun itu krisisnya adalah dia krisis merasa tidak bernilai. Wah, saya sudah pensiun ini, wah sudah tidak menghasilkan apa-apa, saya sudah tua, merepotkan orang saja. Merasa tidak bernilai. Makanya kadang-kadang beliau-beliau yang sudah sepuh itu kadang-kadang kalau di rumah itu tidak mau diam, melakukan apa saja, ya nyapulah, ya apalah. Ini karena memang kerja itu pride, kebanggaan sebagai manusia. Kemudian penting juga kalau kita ingin bahagia, kita harus siap introspeksi diri, siap muhasabah. Kenapa? Karena kita manusia itu selalu banyak kekurangan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kita punya alat-alat hebat, tapi kadang-kadang kita tidak mampu menggunakannya dengan pas. Di situ penting kita introspeksi. Hidupku ini sudah seharusnya ndak. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kemarin-kemarin? Ini namanya introspeksi diri. Ngecek diri kita. Sampai umur sekian aku sudah ngapain aja ya? Kita introspeksi diri. Kalian mungkin usia-usia 20-25an lah usia kalian ya. Kan kelihatannya masih bujangan semua. Kelihatannya. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang 27, ada yang 30, saya tidak tahu. Mungkin ada yang S2, S3. Itu kan usia-usia quarter life. Nah, usiamu seperapat itu kalau umurmu manusia sekitar 100, ya kamu namanya kan quarter life, sudah perempatan. Orang-orang quarter life itu cirinya gampang. Dia gelisah tentang masa depan. Besok saya kerja apa, Pak? Saya ini kira-kira ada jodohnya enggak ya, Pak? Ada. Pikiranmu enggak jauh-jauh dari situ tetap. Nanti suami saya siapa ya, Pak? Istri saya siapa ya, Pak? Ini kan terus masa depanku kok rasanya gelap ya, Pak? Itu. Ya, itu ciri-ciri quarter life. Jadi itu kenapa kalau saya kan selalu guruannya seputar-seputar itu. Karena saya tahu di usia-usiamu yang menggelisahkanmu hal-hal itu. Makanya kamu ketawa. Sebenarnya menertawakan dirimu sendiri. Ya, baik. Loh, tapi kan dulu waktu sesi humor itu orang yang masih bisa menertawakan dirinya sendiri, alamat dia masih sehat jiwanya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Oke ya, itu istimewanya. Kadang-kadang orang timur itu kan gitu. Tidak bisa itu masih bisa ketawa cengenges itu. Kayak ditanya dosennya itu nggak bisa jawab kan, terus bisa kamu jawab nggak bisa ya Pak, itu gitu ya. Ngomong nggak bisanya nggak pakai sedih tapi pakai cengengesan. Itu efeknya lebih mengerikan daripada. Baik, introspeksi ya. Yuk kita cek diri kita. Kita baca, kita muhasabai kurang apa. Kira-kira yang lebih mungkin saya itu meningkat di bagian mana? Karena di antara penyesalan hidup adalah ketika kita sadar kemarin-kemarin saya belum memberikan versi terbaik diriku dalam hidup. Coba kemarin saya begini, coba kemarin saya begitu. Itu biasanya penyesalan hari ini. Kenapa ada logika coba-coba tadi? Karena kemarin saya belum melakukan yang terbaik. Kalau sudah melakukan yang terbaik semampu kita, meskipun hasilnya tidak memuaskan, ya kita bisa legowo. Ya nilai saya jelek, tidak apa-apa. Ya mungkin memang segitu kemampuan saya sudah maksimal. Tapi ketika kita tidak maksimal, tidak memberikan yang terbaik, begitu nilai saya jelek, kita kan kecewa.
Coba kemarin saya agak serius sedikit ya, coba kemarin saya agak mempeng sedikit belajarnya. Di titik ini ayo introspeksi. Jangan jatuh 2 kali di titik yang sama. Baik, ini yang kedua. Jadi berpikir, bekerja, introspeksi diri. Yang ketiga, dalam aspek material kebahagiaan ada 2 karakter kunci kalau kita ingin bahagia. Yang pertama, kemampuan untuk qanaah. Yang kedua, kemampuan tawakal. Jadi tadi kan sudah ada 5, sekarang tambah 2. Qanaah dan tawakal. Qanaah itu kemampuan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Jadi qanaah bukan berarti anti dunia. Qanaah itu sikap batin kita yang punya apa saja kita merasa cukup. Jadi punyanya hanya motor 1, oh iya Pak, cukup apa motor 1 itu, saya kan mobilitasnya paling kemana. Itu namanya orang qanaah. Kuliah ternyata nilai saya kebanyakan B Pak, tapi tidak apa-apa, cukup itu Pak B, yang penting lulus. Ini namanya qanaah. Ini contoh saja ya. Jadi maksudnya apa? Qanaah itu kalau menurut Hamka, orang qanaah itu orang yang mencukupkan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi mencukupkan diri dengan hal yang diperlukan oleh dirinya. Bukan berarti tidak bekerja. Ya bekerja. Tapi hasilnya apapun dan berapapun akan saya anggap cukup untuk hidupku. Ini namanya orang qanaah. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut dan mengeluh. Apa adanya saja kita nikmati. Ini orang qanaah. Di antara cara mudah untuk segera bahagia itu membangun jiwa yang qanaah. Kita selama ini sering salah rumus. Ketika ingin bahagia kita target ini, target itu yang belum kita miliki. Akhirnya bahagia kita lama. Kalau ingin segera bahagia, ayo kita hidupkan qanaah saat ini. Otomatis kita akan bahagia saat ini juga. Kita akan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah kebutuhan saya terpenuhi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu satu sikap batin yang kita hidupkan setelah ikhtiar kita jalankan. Itu tawakal. Saya sudah berusaha maksimal Pak, semampu saya. Apapun hasilnya saya pasrahkan pada Allah. Itu tawakal namanya. Saya sudah ke dokter Pak, sudah minum obat Pak, tapi masih batuk. Pasrah ke Allah. Itu namanya tawakal. Jangan belum minum obat, belum periksa, belum apa, sejak awal sudah pasrah saja pada Allah Pak. Itu bukan tawakal, itu namanya. Jadi tawakal itu kita lahirkan setelah ikhtiar maksimal dijalankan. Ini akan meminimalisir rasa kecewa, rasa tidak puas terhadap hasil dari yang kita lakukan. Jadi 2 rumus ini, qanaah dan tawakal, bisa membuat kita segera bahagia. Tidak harus menunggu nanti, besok, tidak harus tergantung ini, tergantung itu. Baik, meskipun qanaah dan tawakal ini lebih mudah diceramahkan daripada dijalankan. Karena tidak gampang kamu membentuk jiwa qanaah itu, apalagi yang muda-muda, cita-citanya masih panjang, keinginannya masih macam-macam. Tapi boleh pelan-pelan kamu latih sejak sekarang, karena akan jadi senjata yang kuat ketika hidupmu dalam kesulitan, keterpurukan, dan lain sejenisnya.
latihan qanaah dan tawakal. Baik, jadi itu tadi sisi-sisi materialnya untuk bahagia. Selanjutnya Hamka menjelaskan sisi batinnya, sisi imateri dari kebahagiaan. Ada 4. Ini menarik ya. 4 ini mungkin teman-teman menganggapnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan, tapi ini dekat, kata Hamka. Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama i'tiqad, yang kedua yakin, yang ketiga iman, yang keempat din. Ini sikap-sikap batin unggulan untuk orang bisa bahagia. Yang pertama i'tiqad. Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang diombang-ambingkan. Ini namanya i'tiqad, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu i'tiqad. Nah, setelah i'tiqad ada yakin. Ini lebih dalam. Yakin ini lebih dalam daripada i'tiqad. I'tiqad itu sekedar percaya dan mantap. Tapi kalau yakin, ini tahu alasannya, ngerti dalilnya, itu yakin. Jadi yang pertama kuat pendirian, yang kedua kuat pendirian dan tahu alasannya. Kenapa saya harus ini? Iya Pak, karena ada dalil begini. Kenapa saya harus begitu? Yo, argumennya ini. Ini namanya orang yakin. Nanti mungkin teman-teman ingat ya, jenisnya yakin itu kan ada 3. Dalam epistemologi Islam disinggung juga oleh Hamka. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu ketika saya berangkat ke sini, saya tahu nanti teman-teman takmir akan membeli saya minum 2 gelas. Itu ilmu yakin namanya. Ainul yakin itu saya lihat sendiri, loh ini loh ada 2 gelas. Hakul yakin itu gelasnya saya ambil terus saya minum. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam daripada sekedar yakin, yaitu iman. Kalau iman ini ranahnya sudah meluas, tidak hanya berhubungan dengan keyakinan, tapi juga berhubungan dengan ungkapan lewat kata dan tindakan atau perbuatan. Itu iman namanya. Tidak sekedar saya yakin Allah itu ada, tapi juga dilisankan lewat syahadat dan dijalankan lewat ibadah-ibadah. Itu iman. Kita bahagia juga begitu. Tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Sinkron semua, di situ kita bahagia. Jadi orang beriman itu kan tidak hanya dituntut batinnya yakin atau i'tiqad, tapi juga lisan dan perbuatannya menggambarkan apa yang ada di batin. Lebih dalam lagi ada puncaknya, namanya din atau agama. Cirinya apa? Agama, lupa kan tadi sudah ada batinnya, lisannya, kemudian perbuatannya. Ya, tapi kalau agama nambah 1 variabel lagi, yaitu keutuhan hidup kita sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ada taslim, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sisi din, namanya agama. Jadi ini situasi batinnya orang yang bahagia. Itu yang
Paling awal namanya i'tiqad, lebih mantap lagi namanya yakin, lebih mantap lagi ada pada iman, lebih mantap lagi ada pada din, agama. Ya karena nanti kebahagiaannya kan incerannya bahagia dunia dan akhirat. Baik, kalau yang sebelumnya tadi aspek materi, lebih banyak bahagia di dunia. Kalau ini batin yang mengarah juga ke akhirat. Makanya ada iman, ada din.